Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Citaya Motovlog. Oke teman-teman, kali ini saya lagi berada di Jalan Raya Siliwangi, Kota Depok ya, mengarah ke Rumah Sakit Hermina, Kota Depok. Oke, coba kita lanjut dulu ya. Kita coba lanjut dulu teman-teman. Nah, ini kondisi pagi hari ya, di hari Minggu teman-teman. Cuaca sangat cerah dibanding dengan hari-hari sebelumnya ya. Nah, tampak terlihat ya di sebelah kiri itu Rumah Sakit Hermina. Oke, saya langsung terlintas dengan yang sedang viral akhir-akhir ini, atau di hari apa ya, 2 hari ke belakang ya kalau tidak salah, Rumah Sakit Hermina. Rumah Sakit Hermina ini saya juga masih teringat jelas ya, karena anak pertama saya proses persalinannya itu di Rumah Sakit Hermina Kota Depok yang ada di Jalan Raya Siliwangi ya, gitu teman-teman. Nah, 2 hari ke belakang ataupun 3 hari ke belakang, saya lupa lagi ya teman-teman, bahwa di sana itu ada pasien dengan ASD ya, Autism Spectrum Disorder ya, atau orang lebih tahunya itu anak autis ya. Anak autis, pasien anak autis melakukan melakukan terapi dengan terapis seorang pria yang saya kurang tahu nama lengkapnya ataupun inisialnya ya, dan juga umurnya gitu. Karena saya melihat dari video yang beredar, yang sempat beredar, saya pun sempat upload ya dengan akun YouTube yang satunya lagi, upload malam hari, dan besok paginya lagi saya cek itu sudah tidak ada videonya, artinya sudah di-report oleh mungkin pihak rumah sakit ataupun dari pihak YouTube ya. Karena saya tidak disensor sama sekali, dan itu pun tidak ada kekerasan sih kalau menurut saya. Kalau diceriat, maksudnya tuh tidak ada unsur yang kekerasan yang sangat menonjol gitu ya teman-teman, tanpa harus disensor videonya gitu ya. Artinya besar kemungkinan itu report dari rumah sakit ya, oleh rumah sakitnya, bahwa melaporkan ke pihak YouTube ada kontennya yang diupload ataupun video-video terkait yang sedang viral ya. Jadi oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi si pasien dengan umur sekitar 2-3 tahun ya, saya lupa ingat lagi, itu sedang melakukan terapi, dan di kepalanya itu dijepit ya, dijepit dengan kedua kakinya si terapis ya, dan seorang terapisnya pun itu sangat santai main HP ya, gitu teman-teman. Sangat santai dengan asiknya main handphone, sedangkan seorang anak pengidap ASD itu sudah kelojotan ya teman-teman. Sudah kelojotan, artinya sudah tidak kuat lagi dengan jepitannya si si terapis ya, gitu ya teman-teman. Nanti mungkin saya akan capture aja ya videonya teman-teman. Saya tidak akan men-share video tersebut karena tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan, ataupun bikin resah nanti. Bikin resah yang sedang viral ini. Oke, coba kita ke kanan dulu ya teman-teman. Ini ke Jalan Tole Iskandar ya, ataupun ke Pondok Rajak ataupun ke GDC Grand Depok City. Ini jalannya enak teman-teman, lebar sekali di sini tuh, dan juga rata banget gitu ya teman-teman. Kota Depok ini saya kadang iri ya. Depok. Oke, coba kita lanjut ya. Tadi jadi si anak itu sudah
udah mau melepaskan diri, namun nggak bisa karena jepitan si terapisnya itu yang sangat kuat ya teman-teman. Nah, jadi nggak tahu siapa yang memvideokan kronologis ini atau video si anak ini dengan terapisnya. Saya kurang tahu, mungkin orang tuanya atau siapa gitu ya. Mungkin si orang tua ini nggak takut lapor ya, takut melapor, akhirnya di share lah ke Instagram. Saya lupa, nanti saya akan tampilkan di sini ya Instagramnya, capturannya. Nah, sama si akun Instagram itu di share lah, lalu dan udah DM juga sih kalau tidak salah, itu DM ke pihak rumah sakit, namun lama sekali responnya dan hanya minta maaf dan akan ditelusuri kebenarannya dari, kalau tidak salah seperti itulah, oleh rumah sakitnya diresponnya gitu ya teman-teman. Dan juga videonya juga sempat diupload namun di-report lagi, hilang lagi gitu ya teman-teman. Artinya besar kemungkinan itu di-report oleh pihak rumah sakit ke pihak Instagram ya, pengelola Instagram gitu ya teman-teman. Nah, jadi saya dan oke, kita lanjut lagi. Ini oleh ID Instagram itu atau akun Instagram itu sempat minta klarifikasinya dalam bentuk pesan ya ke pihak rumah sakit, dalam bentuk pesan, dan di tagline-nya itu ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Bapak Hotman Paris ya, pengacara kondang ya tentunya ya, gitu teman-teman. Oke, dan besoknya itu setelah adanya postingan tersebut di tag ke Bapak Gubernur maupun pengacara Bapak Hotman Paris ya, besok paginya itu langsung rame teman-teman ya, dan juga bikin postingan juga Bapak Ridwan Kamil bahwa kasus tersebut sedang atau sudah dilaporkan ke Polres Kota Depok ya teman-teman untuk ditindaklanjuti. Dan itu tuh Pak, kalau tidak salah tuh hari Kamis ya, hari Kamis atau hari Rabu gitu teman-teman, minggu kemarin lah teman-teman gitu, belum lama, belum ada seminggu gitu ya. Jadi langsung direspon positif oleh Bapak Ridwan Kamil dan dengan respon yang begitu cepat ya, gitu ya teman-teman. Saya kurang tahu ya Instagramnya Bapak Hotman Paris gitu ya teman-teman. Namun kenapa harus ngetek ke orang nomor 1 di Jawa Barat dan juga pengacara kondang, terutama pengacara Hotman Paris ini ya, Bapak Hotman Paris ini ya, karena saya masih ingat ya dengan podcastnya Deddy Corbuzier dengan Bapak Hotman Paris ya tentunya. Kata-katanya mungkin sangat penting banget gitu ya teman-teman, bahwa kasus di Indonesia itu kalau tidak viral itu tidak akan, atau kecil kemungkinan untuk diproses oleh pihak yang terkait lah, pihak terkait gitu ya teman-teman. Dicontohkan oleh Bapak Hotman Paris di podcast tersebut, yaitu terkait pembunuhan yang ada di pesantren Gontor ya, kalau tidak salah seperti itu di podcastnya. Jadi ada seorang santri ataupun santriwati, saya lupa lagi. Jadi kondisinya itu sudah sangat parah, kepalanya pun bocor ya teman-teman, udah bersimbah darah, jadi meninggal. Dan sempat dibawa ke rumah sakit, namun tidak lama sudah almarhum ya, sudah meninggal. Dan anehnya dari pihak rumah sakit itu melaporkan kejadian tersebut bahwa itu terjatuh ataupun kalau tidak salah sih kecelakaan atau gimana ya, saya lupa ingat lagi itu ya teman-teman. Nah, dari digarisbawahilah oleh Bapak Hotman Paris itu tidak mungkin dan apalagi sangat berani pihak rumah sakitnya mengeluarkan statement seperti itu ya dalam bentuk surat. Jadi sangat jeli di sana Bapak Hotman Paris ya. Lalu
saya tidak artinya yang saya garis bawahi, jika kejadian atau kasus yang sedang rame itu kalau tidak diviralkan itu tidak akan cepat ditanggapi ya gitu teman-teman. Jadi the power of netizen ini memang sangat, di Indonesia ini sangat bagus sekali kalau untuk hal-hal yang seperti ini ya. Tidak perlu kita kerahkan, kita perlu kita share gitu ya. Kalau memang itu peduli masyarakat kita dengan isu atau kasus yang sedang beredar gitu ya teman-teman, itu udah otomatis sudah langsung nyebar hitungan jam, mungkin hitungan hari ya. Itu sangat udah meluas gitu ya pemberitaannya gitu ya. Itu positifnya untuk netizen-netizen ataupun masyarakat ya, bukan netizen ya. Masyarakat di Indonesia ya sangat peka dengan kasus yang sedang terjadi gitu ya teman-teman. Memang bagus sih, harus diviralkan supaya masyarakat atau pihak terkait ya menindak. Dan juga tentunya tidak hanya memviralkan ya, artinya jadi sangat harus berjuang untuk masyarakat Indonesia ini sampai di mana kasus tersebut diproses ya, harus tetap dikawal gitu ya teman-teman. Nah, dengan cara menuangkan komentar di sosial media gitu ya teman-teman. Sama halnya dengan proses kasus Sambo ya gitu ya. Saya sih sudah jenuh dengan kasusnya. Artinya wah, itu sangat kompleks ya, yang seharusnya tidak kompleks atau tidak ribet tapi dibuat ribet. Saya orang awam kurang tahu prosesnya harus mesti gimana ya. Jadi itu teman-teman, kembali lagi ke kasus yang sedang viral, bahwa saya tidak tahu itu sudah sesuai prosedur ataupun tidak ya dengan terapisnya. Namun kalau saya seorang awam di dunia kesehatan ya, apalagi di dunia terapis ya untuk anak autis, dengan nonton video tersebut itu rasanya pengen menghantam gitu seorang terapisnya ya teman-teman. Saya pengen menghantam langsung jidatnya atau apalah, langsung pengen menghantam aja itu seorang terapisnya kalaupun ngelihat secara langsung gitu ya teman-teman. Karena sangat tidak manusiawi. Itu orang normal pun ataupun di luar anak autis dengan dilakukan secara seperti itu akan trauma sekali ya teman-teman. Bahkan ada yang komen di postingan IG yang tadi saya cerita itu, jadi anaknya itu bukan yang sedang viral ini ya anaknya ya. Jadi anaknya itu proses terapi sama autis juga. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu lancar ya antara anak dengan terapisnya, tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Namun beberapa bulan kemudiannya itu si anaknya itu sudah tidak mau gitu ya diterapi dengan terapis yang di awal itu ya, dari awal terapi ya itu ya. Jangankan diajak ke ruangannya, namun sudah melihat terapisnya pun itu sudah nangis si anak tersebut. Dan si orang tua mencoba berganti dengan terapis yang lain, dan itu sudah langsung mau untuk terapi lagi ya teman-teman gitu. Yang artinya apa yang harus digarisbawahi, bahwa kalau menurut saya pribadi gitu ya, mohon maaf sebelumnya mendahului, saya bukan orang kesehatan ya, namun saya hanya menuangkan komentar ataupun pendapat pribadi ya, bahwa dengan kejadian tersebut, kalau teman-teman, kalau saya lihat videonya itu memang tidak sesuai prosedur ya, seharusnya seperti itu ya teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, semoga pihak kepolisian ataupun pihak terkait
bertindak adil dengan adanya kasus tersebut, karena pihak orang tua yang lebih jeli, yang lebih peka dengan anaknya ya. Bagaimana kejadian tersebut itu memang ada yang janggal gitu ya teman-teman. Miris sih lihat videonya teman-teman. Semoga segera ditindak, jangan hilang begitu aja. Jangan hilang begitu saja ya, karena ini sudah parah sekali ya teman-teman, sudah sangat parah. Miris kalau lihat videonya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu cerita saya dari seorang masyarakat kecil dengan melihat kejadian tersebut. Semoga dengan adanya video ini semakin terbuka lah, artinya pihak yang saat ini sedang melakukan proses hukum ya, ataupun sedang melakukan tindakan ya, ditindak, artinya bersikap jujur lah, daripada harus tercoreng ya instansi, atau boleh dikatakan itu PT ya. Itu teman-teman, sudah pasti teman-teman masyarakat Indonesia pun sudah pasti itu melakukan hal, artinya menyimpulkan bahwa itu kejadian yang negatif, yang jelek, mungkin akan berdampak negatif juga ya ke rumah sakit tersebut, jika apalagi menyangkal kejadian tersebut itu memang dilakukan sudah sesuai prosedur ya gitu ya teman-teman. Itu silahkan di-share video ini jika ini bermanfaat, ataupun teman-teman ingin membantu memviralkan video ini agar supaya bisa kita kawal terus kasusnya teman-teman. Dan juga komen di kolom komentar apabila ada narasi yang kurang tepat di video ini. Silahkan, saya menerima kritik maupun saran agar semakin berkembang channel ini ya, bukan semata-mata karena uang ya. Karena revenue channel ini dengan kos dan waktu tentunya ya yang sudah saya keluarkan itu memang saat ini tidak sesuai yang diharapkan gitu ya teman-teman. Gitu ya, karena saya di sini hanya memfokuskan lebih ke untuk kemajuan dengan konten-konten atau video-video yang saya upload ya di akun channel ini gitu ya, untuk kemajuan juga sih, untuk kemajuan atau sentil pemerintah terkait ya. Dengan konsekuensinya ya, tentunya saya sudah terima apapun itu konsekuensinya ya teman-teman. Oke, mungkin dicukupkan sekian teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah support selalu channel Citaya Motovlog. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.